Telaga Biru merupakan destinasi wisata alam yang berlokasi di Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Tepat di kaki Gunung Rinjani. Kawasan ini dikembangkan oleh kelompok remaja setempat melalui upaya penataan kawasan berbasis wisata hutan dengan tetap mengedepankan kelestarian alam. Daya tarik utama Telaga Biru adalah danau alami yang memiliki air berwarna biru jernih dikelilingi suasana hutan yang sejuk, asri, dan subur. Keindahan alamnya membuat Telaga Biru menjadi viral di media sosial dan semakin ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Meningkatnya jumlah pengunjung memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Jalur yang sebelumnya relatif sepi, kini menjadi lebih hidup dan membuka peluang ekonomi bagi para pelaku UMKM. Berbagai produk lokal seperti aneka kue tradisional, kuliner khas Lombok, hingga kopi khas Sasak dikenal dengan nama Tebuk, mulai dipasarkan kepada para wisatawan. Dengan udara yang sejuk, pemandangan yang indah, serta suasana alam yang menenangkan, Telaga Biru menjadi tempat yang ideal untuk bersantai, menikmati keindahan alam, dan melepas penat. Keberadaan destinasi ini diharapkan terus berkembang sebagai wisata alam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inama semeton jarin tiang pemirang RRI Net Lembe Punjua atau Pelunggu Malinggi Lejelo Mangkiniki tulak malik bareng tiang Bajang di Kaswara. Dan saya juga Oming Ari ini sahabat Sasambo dan juga pemirsa RRI Net. Kali ini dalam obrolan budaya Pro 4 RRI Mataram. Kita sudah ada di mana, Dika? Telaga Biru. Ya, betul sekali. Jadi Telaga Biru ini sahabat Sasambo berada di lokasi kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani. Betul sekali. Dan sekarang kita berada di tepat pintu masuknya, areal Betul parkirnya. sekali. Di sini juga masih kawasan hutannya. Wah, asri sekali sahabat sejuk. Sasambo. Lebih tepatnya adalah di Dusun Gunung Pao, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. betul sekali. Kali ini sahabat Sasambo kita akan mengangkat topik mengenai Telaga Biru, pesona alam yang menyimpan kearifan lokal. Dan saya akan mengajak Anda sahabat Sasambo dan juga pemirsa RRI Net untuk ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari Taman Nasional Gunung Rinjani mengenai kawasan wisata ini. Tapi Dan- sebelumnya nanti betul. saya ngajak dulu sahabat Sasambo ke Telaga Birunya, kita nelusurin hutannya. seru Selain banget. itu nanti kita akan berbincang-bincang sama pelaku UMKM yang ada di sini. Nah, saya jadi penasaran sahabat Sasambo dan juga pemirsa RRI Net dan Dika. Betul. Di sini kan asri sekali, saya penasaran pengen lihat bagaimana sih keindahannya. Kita langsung aja explore ke dalam. Oke, yuk. Yuk. Sahabat Sasambo, akhirnya saya sudah hampir nyampai di Telaga Biru, sekitar 200 meter dari areal parkir. Masya Allah, jalannya kiri kanan pohon. Di sini tidak sejuk lagi, tapi lebih tepatnya dingin, seru ya. Dan sekarang saya akan mengajak Anda, sahabat Sasambo, untuk berbincang-bincang bersama pengelolanya. Ada Pak Hasbi. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. terima kasih nih, kita sudah ditungguin di sini nih. Iya. Paling enaknya mungkin di Telaga Biru ya. Oke. Mari, ini pintu masuknya nih. Wah, kapan nih dibuat nih? Kemarin. Wah, luar Kemarin. biasa. Ini terus apa? Ada penambahan ini ya? Apa inovasi iya. gitu ya? Siap, siap, siap. Jadi Mas Hasbi, ini kita udah di areal Telaga Birunya, Mas, Iya. ya? Oh, apa aja ada di sini? Ini sudah Beruga ada ya? beruga. Oh, ya. Siap. Ini masih apa namanya, swadaya juga semuanya. Iya, masih swadaya. Ya. Oh, siap. Ada Ini dari kreatif dari teman-teman juga yang Oh, gitu. pembuatan segala macamnya. Fasilitas ini ya. Iya, semua fasilitasnya. Dan di sinilah apa namanya, tempat yang paling dicari ya, di bawah ini. Iya, yang Nah, di jadi bawah sahabat ini. Sasambo kayaknya pada penasaran. Yuk, kita langsung aja, Oke. Mas Hasbi. Ayo. Baik sahabat Sasambo, alhamdulillah saat ini saya sudah berada tepatnya di Telaga Biru bersama Ketua Pengelola Wisata Telaga Biru. Di sini ada Pak Hasbi. Iya. Terima kasih nih waktunya ya.
Santai Pak Asmi. Dari tadi nih beliau udah tegang nih. Dikirain hujannya kayak hujan nasional nih. Kita mau tahu nih tentang wisata di sini. Mulai dari apa saja yang paling menarik di sini dari sisi tempat, kuliner dan seterusnya. Kita mulai dari tempat atau tawaran-tawaran yang ada di sini apa sih? Yang untuk tawaran Wisata yang bikin orang tertarik ke sini apa aja sih yang paling dicari? mungkin yang paling dicari sekarang ini ialah spot yang satu ini kayaknya. Oh, yang ini. Spot yang Tempat lagi berfoto. rame-ramenya orang gitu. nyari. Oh, ya. Tapi sebelum Telaga Biru ini jadi kan ada perjuangan, ada proses ya. Dulu kalau boleh diceritain awalnya gimana tuh? Memang prosesnya sangat panjang sekali ya. Ya. Mungkin sekitar 7, 8, 9 tahun proses itu berlangsung. Dimulai ya? Ya, dimulainya dulu. Ya. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah seperti inilah. Ya. Berarti 9 tahun yang lalu nih. Berarti dulu belum danau gini ya? Kalau dulu ceritanya ini reban sebenarnya namanya. Ya, Reban reban. itu gambarnya kayak gimana ya? Reban itu kan bendungan orang tua dulu pas zaman-zaman sulitnya air di Gunung Pau sana itu. Masyarakat di bawah. Masyarakat Terus. Gunung Pau itu kan tinggi, dataran tinggi. Oh, ini lebih rendah. Jadinya masyarakat yang di sana itu untuk perairan sawah segala macam kebunnya Biar ngalir. Jadi mereka juga kan butuh air untuk air. jadinya ada inisiatifnya untuk gotong royong. gotong royong membuat reban. Iya. Reban Ini di Bendung Swadaya berarti ya? Iya, di Bendung Swadaya dari masyarakat Gunung Pau. Iya. Berarti dulu bendungnya ini pakai material apa aja nih? Tanah doang? Sama karung aja. Tanah sama karung di sini? Iya, tanah sama karung aja di sini. Kalau musim hujan gimana dong? Ya, Kuat deh. Pernah juga terjadi apa namanya? Ambruk. Sekali, tapi gotong royong lagi. Terus kok berarti pemampatan awalnya telaga ini untuk kebutuhan air masyarakat di sana. Iya, Tapi begitu dia airnya terbendung, biru alami gitu. Berarti ini mata air. Ya, ada beberapa mata air yang di ujung sana ada, di sebelah kiri ada 3 mata air di sini. Iya. Berarti pantas saja nih saya lihat banyak pipa-pipa. Iya. Masuk ini untuk yang air minum ya? Iya, untuk air minum. Oh gitu. Nah, kan akhirnya banyak orang kesininya itu mulai beberapa tahun kemudian. Kalau untuk dikenalnya ya sebelum namanya Telaga Biru ini. Belum namanya nama Telaga Biru loh. ya. Dikenalnya dulu Reban ini. Masyarakat ada sekitar. cewek satu iseng-iseng dulu. Oh, ini tunggu dulu. Cewek ini dari mana tuh? Orang sini? Ya, orang sini. Termasuk keluarga juga. Dia iseng-iseng foto kan di sini, terus kemudian dia masukkan ke Facebook. Media sosial ya. Media sosial. Ada respon. Nah, ada respon loh. Ini Di mana ini? Kayaknya saya pernah ke situ tapi kok lupa. Pokoknya banyak lah pertanyaan di situ. Komen-komen orang di bawah. Terus pemuda yang Di sekitaran. di sekitaran juga gimana kalau kita bikin video di sana aja? Oh, berarti belum nih mikir mau jadi wisata, mau bikin video. Terus. Mereka bikin video yang Video tujuannya apa itu? Promosi atau tidak untuk dipromosikan. mungkin pikirannya untuk bagus nih toh lokasinya gitu ya? Dia masukkan di YouTube dulu itu. Tidak semata-mata untuk mempromosikan. Tapi setelah video itu di-upload, lama-lama rame juga. Respon orang lagi, tambah lagi gitu ya? Bertambah lagi responnya. Terus gimana kalau kita namakan ini aja Danau Biru? Tunggu dulu. Pemikirannya dicetuskan nama ini kumpul-kumpul atau gimana sih konsepnya? Kumpul-kumpul atau dulu. nggak sengaja nongkrong-nongkrong bajang-bajang gitu? Iya begitulah cerita nama. Nggak yang rapat yang khusus gitu? Enggak. Ya duduk-duduk di di pinggir jalan. Tiba-tiba kepikiran nih teman-teman gitu ya? Terus, Danau Biru dulu. Danau Biru, dinamakan Danau Biru. Itu lama nggak tuh akhirnya sepakat nih teman-teman? Setelah itu ada yang kenal di mana Danau Biru, di mana Danau Biru. Mungkin kalau Danau Biru kan Danau Biru itu panjang. Ya kalau danau kan harus lebih luas. Lebih luas. Ini nyocoknya telaga nih mungkin. Makanya
kalau anu aja kita ganti aja jadi Telaga Biru. Oh, ada yang nyeletuk gitu. Langsung dirubah. Langsung dirubah. Keren. Berarti anak muda di sini nih ya mau-maunya lah kasih namanya. Tapi ternyata itu yang akhirnya melekat di sini. Itu yang melekat di sini. Terus kapan tuh akhirnya kepikiran ini kayaknya bagus nih buat wisata gitu? Terus kepikirannya terus setelah video itu berlanjut, kemudian saya pulang dari Kalimantan nih. Mas pulang Hasmi dari Kalimantan. Tapi tunggu dulu nih, karena di sini dingin, enaknya ngopi di sini nih. Ya kayaknya kita butuh kopi. Nah, ini dia. Ini kayak bukan sulap bukan sihir, langsung ting gitu ya. Datang kopinya. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Geng. Ya, Mustika kita berngopi-ngopi ala-ala. Ya. Belum lanjut ceritanya, malah saya penasaran sama kopinya dulu nih. Ya. Kalau di sini istilah kopi itu apa namanya? Tebuk. Tebuk Kalau di ya. sini ya, Nah, tebuk. itu sama Sasambo ya. Kalau masyarakat Sasak di wilayah sini, kopi itu dikenal namanya tebuk. Tebuk. Ya, memang kan ciri khas kopi kita di sini itu kebanyakan Orang ya nyebutnya tebuk ya. Tapi bukan berarti orang-orang kalau nyebut kopi nggak kenal di sini ya. Iya. Tapi lebih cenderung Lebih tebuk. cenderung ke tebuk. Soalnya proses pembuatannya memang masyarakat itu membuatnya ya proses alami lah. Tidak memakai mesin khusus gitu mesin ya. khusus, Jadi ya. masih pakai yang numbuknya numbuk, juga. numbuknya. Ya. Boleh saya coba ya? Oke. Oke. Silakan Ini dicoba sila dulu. pelungguh juga ya. Oh ya. Ada bedanya dengan kopi-kopi yang biasa kita minum dari sisi aroma, sahabat Sasambo. Jadi ini kalau ke Telaga Biru ada? Ada. Oh, ya. Rencana kedepannya memang kita akan siapkan kopi tebuk ini supaya kedepannya para pengunjung yang Kenal lah nih kopi kita di sini. Oh ya. Tapi paling pas memang di sini yang anget-anget kayak gini. Iya, ya, yang anget-anget minuman. Betul. Kita lanjut lagi nih soal Oke, Telaga kita Biru lanjut, tadi ya. Nah ceritanya akhirnya dikasih nama sepakat gitu ya. Orang-orang akhirnya kenal gitu Kenal, ya. Itu berapa tahun terakhir ya? Setahun, 2 tahun? 1 tahun itu dikenal. Pulang 2 sini tahun. dari Kalimantan, terus Pulang dari Kalimantan di sini kita masih apa namanya ibaratnya tempat main aja gitu ya. fasilitas belum ada, penataan. belum kami tidak terpikirkan. Apalagi berugak yang ini. Iya. Iya terus. Soalnya kami kan pengalaman juga Iya. pengalaman Wisata ya? wisatanya tidak Nggak ada. sama sekali ya. Oh berarti teman-teman di sini yang paham tentang penataan wisata itu Tidak ada sama terus sekali. yang bikin kepikiran ini ditata gimana tuh awal mula diskusinya akhirnya? Nah, setelah kami rembukan bareng, Iya, gimana kalau kita usahakan kita lanjutkan Telaga Biru ini, siapa tahu ke depannya Oh gitu. kita Asal berhasil suatu saat nanti saya bilang. Tapi teman-teman itu masih gimana ada responnya? gejolak segala macam pokoknya. Artinya ketika dilempar ide tentang wisata itu tidak kemudian teman-teman atau masyarakat sekitar ini respon. Iya, responnya itu kurang ada baik yang lah. setuju, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, akhirnya gimana terus prosesnya itu Terus perjuangannya? setelah saya buatlah sedikit aturan-aturan di sini segala macam sama inisiatif. teman-teman ya. Ya. Gimana kalau kita begini ke depannya, siapa tahu kita suatu saat nanti akan berhasil. Ada yang terima, ada yang enggak. Terus kalau enggak salah saya masih tersisa 5 orang yang masih setia berpikir tentang wisata ya, dengan ketidakmampuan tentang sebuah wisata. Waduh, ya 3 orang. Terus kami bertahan 5 orang. Terus berjalan seiringnya berjalannya waktu, kami mulai terbuka pikirannya juga lama-lama gimana kita bikin ini, mulai sudah terbentuk segala macamnya. Akhirnya teman-teman kembali lagi. Dan akhirnya teman-teman kembali lagi. Terus untuk penataan ini kan walaupun gini-gini biaya juga, gimana terus akhirnya? Ya kalau untuk penataan ini memang ada kita sisihkan khusus untuk penataan. Kadang-kadang kita apa yang ada kita bertahan, yang memang bertahan di Telaga Biru ini kadang-kadang tidak menerima upah 1 bulan. Artinya masih proses. Iya.
Belum kita yang itu masih berbicara. butuh proses Ya, saya ya, bilang. ya. Gimana Belum yang kalau sampai dapat hasil gitu ya. hasil-hasil ini kita kembangkan dulu supaya kedepannya kita lebih baik. Hmm. Kadang-kadang yang 2 minggu itu rokok 2 batang lah, begitulah Iya, untuk iya, teman-teman itu yang di perjuangan. sana. Iya, 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 iya. Tapi alhamdulillah banyak yang bertahan. Akhirnya bertahan, kemudian Bertahan. barulah ada parkirannya segala di Iya. pikirannya. Oh, berarti baru diskusi sama pihak pengelola apa? TNGR gitu ya. Iya, kemudian Taman Nasional juga sangat mendukung kami di sini. Kebetulan Taman Nasional ini ibaratnya sangat-sangat mendukung kami di sini. Sekaligus dijagain juga sih sebenarnya ya. Selain support yang luar biasa, saya berterima kasih pokoknya sama Taman Nasional. Artinya diberikan berkreasi ya. Ah. Selama nggak ngerusak ya. Nah, selama kita tidak merusak hutan, ayo kembangkan kreativitas kalian di sini. Kami sebagai Taman Nasional tetap mendukung apapun yang Kreativitas baik, kreativitas yang di sini. Akhirnya lama-lama viral lah ini ya. akhirnya Orang lama-lama foto-foto ya. Saya viral lihat di itu sini, soalnya. Datang terus orang satu persatu gitu ya. Iya. Berarti dagang-dagang ini baru-baru lah. Ya baru-baru. Dulu kami mana ada dagang di sini. Waduh, iya. Saking susahnya cari kopi aja kita nyari ke sana sini. Wah, iya. Nah, ini kan kalau di apa namanya di kawasan wisata atau tempat hutan Ya. itu biasanya kan kita sebagai masyarakat di dalam ada hal-hal yang perlu diperhatikan biasanya ya. Iya. Misal kayak apa SBSMB gitu ya. Iya, iya. Apa juga istilah itu ketemu. Ketemu Pertu. ya. Pertu ya bahasa di Tapi sejauh ini nggak ada ya yang alhamdulillah belum ada ya. semoga tidak inilah. Semoga lah. Berarti pengunjungnya sudah taat aturan nih maksudnya. Iya, sudah taat aturan. Siap. Terus sekarang UMKM ada berapa yang Untuk UMKM-nya 1, 2, 3, 4. 4. yang benar-benar menurut Mas Hasbi orang-orang tertarik dan ramai tuh setelah berapa tahun nih yang dirasa 7 sampai 8 tahun yang benar-benar perjuangan. Ramenya di tahun terakhir ini. tahun Baru-baru terakhir. ada 2020 berapa ini yang mulai berasa 2026 3 bulanan lah. hambatan-hambatan yang sering terjadi apa tuh biasanya yang bikin Hambatannya paling ya butuh tambahan fasilitas mungkin ya. butuh tambahan Masyarakat sekitar fasilitas. gimana nih akhirnya ngerespon ini? Ya untuk sekarang masih masyarakat yang di sekitar kawasan Taman Nasional atau kawasan Telaga Biru ya Ada yang respon ikut respon serta baik, buka ikut UMKM serta gitu ya? buka UMKM. Yang tidak setuju mungkin masih ada, tapi mungkin masih diupayakan. Mudah-mudahan lah kedepannya masyarakat juga lebih mendukung kami di sini dari segala apapun yang kami ciptakan di sini. Iya. Nah, kita pengen tahu juga nih sebelum obrolan terakhirnya nih di segmen ini, kedepannya apa ini? Bayang-bayang Mas Hasbi Telaga Biru. Untuk kedepannya memang konsep saya pribadi ya sama teman-teman ya. Sama teman-teman untuk menaikkan apa namanya daya kunjungan ya. Daya kunjungannya itu gimana cara kita mengembalikan masa-masa masa-masa yang dulu kecil 90-an. Apa itu permainan? Dari segi permainan, dari segi apa namanya budaya. Ya. Berarti itu ini masih ide-ide teman-teman dulu. Iya, ide-ide. Tapi kan itu juga membutuhkan proses. Benar-benar. Moga lancar lah dari kami nih ya. Mudah-mudahan lah. Iya. Terima kasih nih Mas Hasbi untuk obrolannya ya. Jadi sedikit tidak kita tahu nih bagaimana awal mula Telaga Biru sampai perjuangannya sampai saat ini ya. Iya. Ternyata butuh waktu yang cukup panjang sahabat Sasambo ya, 9 tahun nggak ujuk-ujuk. Iya. Ting gitu ya. Iya. Nah, sahabat Sasambo setelah ini nanti saya akan mengajak Anda untuk ngobrol sama salah satu pelaku UMKM karena ada kuliner juga yang kami ikutan sudah viral ya. Ada kami juga di sini. sudah alhamdulillah menciptakan kuliner sendiri. Oh gitu. Iya. Kemudian nanti juga ada Mbak Oming nanti akan berbincang-bincang bersama dari teman-teman dari BTNGR. Jadi tetaplah di obrolan budaya RRI Net. Sahabat
Sahabat Sasambu dan juga pemirsa RRI Net. Tadi rekan saya Dika sudah mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana keindahan dari Telaga Biru ini. Dan sahabat Sasambu, kali ini saya juga mengajak Anda bersama narasumber saya. Beliau adalah Polhut ahli pertama di lingkup Taman Nasional Gunung Rinjani dan Kepala Resort Teteh Batu. Ada Bapak Wahyu Hening Kartiko. Ya. Salaman dulu Pak. Siap. Ih, sehat Pak Ki? Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat, saya Oming Pak. Siap. Enaknya semangat Bapak apa? Bapak aja. Bapak aja ya? Ya. Pak Wahyu? Ya. Atau Pak Hening? Boleh, mana-mana. Pak Wahyu aja ya? Boleh ya, Oke. Wahyu boleh. Pak Wahyu ini kalau dilihat-lihat namanya bukan asli Lombok ya Pak ya? Iya betul. Dari mana Pak? Asli Jawa. Dari Jawa. Timur, cuman saya lama di Lombok. Oh udah lama, dari tahun berapa Pak? Tahun 92. Oh, jadi lumayan, ya. 1992 saya di Lombok. Sudah di Lombok. Sudah di Lombok. Nah bergabung dengan Taman Nasional Gunung Rinjani ini sejak kapan Bapak? Tahun 2018. Jadi di sana ada formasi kebutuhan dari Kementerian Kehutanan. Jadi saya ikut daftar di tahun 2018 dan akhirnya diterima. Ditempatkan di bertugas. sini. Oke. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak, kenapa menjadi seorang Polhut? Kenapa tidak bidang yang lain? Apakah punya misi tersendiri atau pengen punya sesuatu, kedekatan tersendiri dengan hutan? Ya, jadi karena dulu saya perkuliahannya tentang biologi gitu ya. Jadi saya juga tertarik dengan alam sehingga saya mencoba untuk berkarya atau membantu menjaga hutan. Jadi saya memilih polisi hutan seperti itu. Dan mungkin kondisi fisik juga waktu itu lagi sehat gitu kan, karena di polisi hutan itu membutuhkan fisik yang harus cukup kuat. Ya, jadi saya lebih condong ke fisik daripada yang lain kan. Akhirnya saya memilih polisi hutan. Ya. Kalau boleh tahu Pak, ini sebelum kita pertanyaan saya yang lain mengenai kawasan wisata ini Pak G, saya mau tanya apa sih lebih spesifik tupoksi atau tugas dari seorang Polhut itu Pak? Polisi hutan itu tugasnya adalah menjaga kawasan hutan, kawasan konservasi agar tidak terjadinya kerusakan hutan, baik itu berupa ancaman ataupun gangguan. Kita Polhut memastikan kondisi kawasan kita aman sehingga sesuai dengan fungsinya kawasan Taman Nasional Hutan Konservasi tetap terjaga dan terlindungi. Oke, jadi memang istilahnya kalau hutan ini memang perlu dijaga Pak perlu ya? Dijaga. Tapi kalau kita lihat hutan-hutan yang ada di Lombok ini kondisinya seperti apa sih kalau menurut Bapak sendiri, Pak Wahyu sendiri melihat? Masih terbilang aman kah? Atau sudah mengalami kemunduran dengan banyak penebangan kah? Atau gimana? Untuk saat ini kejadian illegal logging itu berkurang ya, tentunya. Itu juga bagian dari pengamanan perlindungan. Kita selalu melakukan aktivitas patroli, penjagaan di wilayah-wilayah yang berpotensi lah untuk menjadi ya kita selalu menjaga di sana sehingga itu tetap terjaga. Kemudian ada jadwal patrolinya juga. Jadi kita juga bersama masyarakat juga berdampingan menjaga hutan sehingga hutan tetap lestari. Betul sekali, karena kita nggak bisa pungkiri hutan ini kan warisan ya Bapak ya, warisan nenek moyang kita begitu kan ya. Jadi memang kita ini sebagai generasi muda tuh harus menjaga hutan ini. Nah, seperti yang kita tahu sahabat Sasambu dan juga pemirsa RRI Net bahwa saat ini saya berada di salah satu kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, tempat wisata yang bernama Telaga Biru begitu ya. Nah, selain Telaga Biru ini, ada ya tempat-tempat wisata lain yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak? Ya, betul. Jadi, Taman Nasional Gunung Rinjani sejatinya kan itu kawasan konservasi ya. Jadi, tapi dia berbasis zonasi. Di situ boleh sedikit menjelaskan ya, boleh, zonasi. Silakan. Ada zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Yang mana ada akses sedikit ruang untuk masyarakat, gitu kan, untuk melakukan aktivitas wisata. Nah, di Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri itu terbagi menjadi dua seksi, seksi wilayah 1 dan 2. Nah, di setiap seksi itu nanti membawahi resort. Nah, di bawah resort ini nanti ada destinasi-destinasi non pendakian yang ada di lingkup Rinjani. Contohnya di Teteh Batu sendiri ya. Kalau kita bicara resort Teteh Batu ada destinasi Telaga Biru itu sendiri saat ini. Kemudian ada destinasi Tereng Wilis, ada destinasi Otakoko Joben dan destinasi Ulem-ulem ya, mempunyai karakteristik
ciri khasnya masing-masing seperti itu. Betul. Seperti Telaga Biru ini ya Pak ya. Merupakan salah satu kawasan yang menarik. Saya juga tertarik datang ke sini karena sempat viral juga kemarin ya Pak ya di sosial media Telaga Biru ini. Sangat cocok jadi tempat untuk berfoto, bersuah foto. Apalagi generasi sekarang memang suka cari tempat-tempat yang unik gitu ya Pak ya. Dan Telaga Biru ini menjadi salah satunya. Nah kalau kita ngelihat nih, menurut Bapak, bagaimana sih karakteristik ekosistem di sekitar Telaga Biru ini yang perlu diketahui masyarakat atau pengunjung? Ekosistem ya, kalau kita bicara ekosistem berarti kawasan hutan itu sendiri. Iya betul. Jadi di sini kan termasuk secara ketinggian itu sekitar 600 mdpl. Dan udaranya dingin. Ya, udaranya dingin. Ya, itu sangat dingin sahabat Sasambo dan juga pemirsa RRI Net. Termasuk daerah hutan rendah yang kondisi iklimnya cukup dingin ya, yang dirasakan sama mbaknya tadi. Aduh dingin sekali. Ya, termasuk tipe ekosistem hutan, dataran rendah dengan karena wilayah Telaga Biru ini juga daerah tangkapan hujan, tangkapan air, sehingga memang banyak muncul mata air yang ada di wilayah sisi selatan Rinjani, salah satunya di Telaga Biru, dan khususnya di Telaga Biru sendiri dia punya ini ya karakteristik tersendiri di sana, sehingga warnanya menjadi biru. Betul. Makanya disebut destinasi Telaga Biru dari warna telaganya. Warna airnya atau warna airnya ya? Warna airnya memang biru ya. Memang sahabat Sasambo, saya juga tadi sempat turun ke sana nih Pak Wahyu ya. Saya agak bingung ini apanya yang biru ya, apa batunya atau lumpurnya, tapi memang airnya ya yang memiliki karakteristik kalau digabungkan tuh malah terlihat seperti biru begitu. Betul. Wah, menarik sekali sahabat Sasambo. Nah, tadi kan saya melewati jalan setapak kurang lebih dari pintu masuk taman wisata ini ke sana itu kurang lebih 200 meter ya 200 meter, Pak Wahyu ya. Itu benar-benar suasananya itu kita dihimpit dengan pepohonan. Jadi kalau saya lihat nih pohonnya kan tinggi-tinggi semua nih Pak Wahyu ya. Berarti kan ada aturan di sini Pak Wahyu. Nah, bagaimana cara untuk melindungi pohon-pohon ini agar tetap terjaga setelah dibuka kawasan wisata di sini Pak Wahyu? Itu tadi Mbak, sesuai dengan fungsinya Taman Nasional Gunung Rinjani adalah kawasan konservasi, yang mana di sana punya zonasi khusus, ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan. Nah di zona pemanfaatan ini juga ada aturannya tersendiri, jadi memang bisa dimanfaatkan tapi ada aturannya gitu ya. Jadi berbasis perlindungan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat dan keanekaragaman hayati. Jadi kita berkolaborasi juga dengan masyarakat diberi sedikit ruang untuk melakukan ya seperti contohnya kelompok tadi Mas Hasbi, kelompok Telaga Biru untuk melakukan aktivitas wisata di sini, mengembangkan wisata yang ada di Telaga Biru sehingga nanti masyarakat juga ikut berperan. Jadi bukan hanya kita jaga full seperti sangat dilarang gitu kan, memang aturannya ada tersendiri. Jadi ada aturannya ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 sama Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan itu sudah ada aturannya. Tapi memang diberi sedikit ruang, harapannya masyarakat juga ikut di samping dia juga menjaga hutan, dia juga bisa menerima manfaat ekonominya untuk masyarakat sekitar. Betul. Jadi seperti itu. Tapi kan tetap pasti ada aturan-aturan yang berlaku ya. Nah itu aturannya apa saja? Masyarakat boleh memanfaatkan tapi tetap di zona aturan itu. Di zona ada space ruangnya tersendiri. Betul. Ada pagarnya begitu kan. Nah, apa saja itu pagar yang diberlakukan oleh TNGR sendiri dalam pengelolaan sebuah aset? Dalam mengelola kawasan hutan di Telaga Biru tidak boleh menebang pohon. Itu sudah jelas, itu masuk di illegal logging. Jadi di sini kelompok juga membantu kami mengedukasi kepada pengunjung, kepada masyarakat sekitar kawasan bahwa dilarang menebang pohon karena emang sudah ada aturannya tersendiri ya. Jadi kelompok di sini membantu kita dalam proses pengamanan pelindungan kawasan hutan selain tupoksi kami sebagai Polhut. Jadi memang masyarakat turun langsung untuk membantu begitu. Nah, saya kalau boleh tahu ini apakah juga ada awik-awiknya atau istilahnya ada kearifan lokalnya juga yang dimasukkan ketika menjaga hutan ini, Pak Wahyu? Tentunya ada ya. Itu mungkin udah turun temurun, mungkin sudah ada aturannya, diperkuat dengan aturan dari pemerintah sendiri bahwa menebang pohon itu dilarang seperti itu. Mungkin tentunya ada ya. Dari tadi kan Dika mungkin sempat ngobrol kali ya sama Pak Hasbi ya terkait mengenai bagaimana sih upaya untuk menjaga
Karena namanya tempat wisata, kita melibatkan masyarakat umum begitu kan, walaupun sudah ada edukasi pasti ada aja yang nakal kan Pak Wahyu ya. Nah kalau dari Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri, bagaimana cara mengawasi agar masyarakat ini ikut membantu lah? Kita boleh melihat, kita boleh menikmati, tapi jangan merusak, jangan mengotori. Nah apa yang dilakukan oleh TNGR ini sendiri dalam mengedukasi masyarakat itu? Jadi selain tugas kita Polhut juga kita melakukan pendampingan juga Mbak. Pendampingan ke kelompok atau masyarakat sekitar. Jadi dengan melakukan pendampingan itu kita sebagai pengawasan kita terhadap masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan. Jadi kita selalu mendampingi kelompok ini agar tetap di jalannya gitu kan, sesuai dengan aturan yang ada, tidak mengganggu, merusak kawasan hutan. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang ini sahabat Sasambo, kita bisa lihat bahwa pemerintah dan masyarakat itu sebenarnya bisa bergandengan tangan ya Pak Wahyu ya, mengolah sebuah kawasan menjadi tempat yang menarik. Dan kalau masyarakatnya mau membantu, buktinya seperti yang kita lihat, yang saya lihat nih sahabat Sasambo, kalau Anda datang ke Telaga Biru, Anda bisa melihat juga di sini ada UMKM-nya ya Pak Wahyu ya. Selain bisa bersuah foto, Anda bisa menikmati suasana alam. Mungkin udah bosen kali ya kalau ke kota-kota Pak, kalau ke mall-mall kan ya. Cari wisata yang mau adem, itu bisa ke sini, ke Telaga Biru ini salah satunya, dan juga beberapa tempat wisata lainnya yang masuk dalam kawasan TNGR tentunya. Nah, kalau kita lihat ini tantangan pasti ada dong Pak Wahyu ya. Ketika kita menjaga kawasan ini pasti ada tantangan di sana. Nah, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjaga kawasan Telaga Biru, terutama dari kerusakan lingkungan yang terjadi baik dari eksternal maupun dari internal seperti bencana alam dan sebagainya? Saat ini tantangan memang belum ada ya. Jadi memang masyarakat kita saat ini masih tertib lah untuk membantu kita gitu kan. Cuman tidak menutup kemungkinan potensi-potensi yang disampaikan tadi itu juga bisa terjadi gitu kan. Makanya kita selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terus melakukan pendampingan kelompok, patroli, itu bagian kegiatan kita. Kalau di Polhut itu ada 3 kegiatan: preemptif, preventif, represif. Nah, sebelum terjadinya represif atau represif itu kita melakukan pendekatan dulu ke masyarakat, sehingga hal-hal yang tadi itu tidak terjadi, hal-hal yang melakukan kerusakan hutan seperti itu Mbak. Harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tidak terjadi, karena sayang sekali kita punya hutan ini bagus banget ya Pak Wahyu ya. Saya dari pagi nih sahabat Sasambo sampai siang sore gitu ya di sini tuh tetap suasananya begini-gini aja, adem banget gitu ya. Dan saya merasa memang udaranya lebih segar di sini, dan ini merupakan salah satu fungsi kenapa kita harus menjaga hutan. Dan menjaga hutan itu sahabat Sasambo bukan hanya tugas pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus menjaga ya Pak Wahyu ya, dengan menerapkan kearifan lokal tadi dan melibatkan masyarakat, dan juga pasti tokoh masyarakat pasti ada di sana. Nah, kalau pemudanya nih Pak Wahyu, bagaimana TNGR ini menjalin kerjasama dengan pemuda-pemuda di sini untuk menjaga dan mengembangkan kembali kawasan ini? Jadi pemuda kan, pemuda itu kan juga butuh ini ya, bimbingan. Kalau yang senior-senior mungkin yang sudah tua mungkin sudah dapat edukasi-edukasi ya. Jadi harapannya kepada pemuda-pemuda ini kita juga mengedukasi bagaimana apa itu kawasan hutan konservasi tentunya. Sehingga nanti tongkat estafetnya berlanjut gitu kan. Dan masyarakat pun memahami itu, karena fungsi dari hutan ini mereka bisa rasakan. Betul seperti sekali. Sumber air yang terjaga. Jadi salah satunya selain untuk wisata juga ada pemanfaatan air juga. Jadi kalau hutannya terjaga, otomatis kebutuhan air yang ada di sekitar pinggir batas kawasan hutan dengan masyarakat itu dapat mereka rasakan gitu. Betul. Dan sekarang kan banyak berita juga di mana-mana terjadi banjir. Nah, itu juga menjadi pembelajaran mereka juga langsung gitu kan. Baik generasi muda ataupun yang masih kecil-kecil, anak-anak gitu kan. Iya. Ya seperti itu Mbak. Oke, jadi memang hutan ini merupakan salah satu cara kita untuk menampung air, dan menjadi sumber air, sama seperti Telaga Biru ini yang saya dengar juga tadi sempat ngobrol, itu bahwa menjadi sumber air juga bagi masyarakat di sini. Sahabat Sasambo, kita akan lanjut lagi ngobrol sama Pak Wahyu nanti ya Pak Wahyu. Saya akan menuju rekan saya Dika dulu yang lagi menikmati beberapa produk-produk UMKM yang ada di sini. Seperti apa langsung saja. Silakan Dika.
Sahabat Sasambo, terima kasih masih di Telaga Biru. Dan sekarang saya berada di salah satu kedainya ya. Kalau istilah kita apa nih? Kios, warungnya ya, warungnya. Dan di sini langsung pemilik dan juga chef koki, pokoknya diborong semua ya. Iya. Mbak Yulianti, makasih. Ini kita mengganggu nih Mbak Yulianti nih. Ini paling viral nih saat ini di media sosial sotonya ya. Iya. Ini memang bau kuahnya ini menggoda banget nih. Ini udah berapa lama nih? Udah 1 bulan. Oh 1 bulan? Ya, baru 1 bulan. Oh baru 1 bulan gitu ya. Terus ini resepnya ini asli Mbak Yuli sendiri ya? Karang-karang, arang-arang. Oh karang-karang? Iya. Kok bisa dikarang enak gitu Nggak ya? tahu ya. Enak aja. Oh gitu, iya. Sehari berapa porsi biasanya tuh? Nggak ngitung porsiannya sih, tapi kalau dilihat dari telurnya, kan 5 terai habis. Oh gitu. 1 terai 30. Oh iya. 30 kali 5, 150. Ada juga yang nggak pakai telur, bisa. Oh gitu, itu Kurang isiannya. Ya. Mungkin bisa sambil diisi nih. Ya. Ya, nanti kita tunjukkan ke pemirsa ya. Maizal, jonjok Nah, kita ini dia nih masuk. proses pembuatan soto. Ini mau Sebenarnya soto ini apa mau di sini? dibungkus dibawa pulang. Oh, di sini aja. Yang ini punya orang maksud Oh saya. punya orang, saya kira punya saya tadi. Nanti spesial Oh untuk gitu, luar biasa. Kru. Ya, kebetulan ada yang pesen ya. Iya. Ya, ini ada telurnya, kemudian toge, ada terus kol, iya. seledri. Seledri, betul. Di sini ada berapa orang yang bantuin? Banyak dihitungin dong. Sekitar 7 orang 7 yang orang, masya Allah. Ya, rame juga ya. Selain soto apa di sini? nasi goreng. Goreng, ya. Awal mulanya kepikiran, saya jual soto aja gitu, gimana tuh? Emang saya dari dulu sering jualan. Oh, jualan. Cuma Sering pindah jualan. tempat berarti nih. Nggih. Berarti sebelumnya jualan soto juga? Iya. Di mana? Di rumah. Oh, asli sini. Asli sini. Oh gitu, siap. Ini yang paling viral ya sotonya. Berarti ada koyanya juga nih. Iya, Keren. pakai koya kan biasanya. Biasanya sotonya Sesaur. sasak itu pakai sesaur atau serundeng kan. Ya, serundeng ya itu. Tapi yang males buat yang kayak gitu lama. Prosesnya lama, kelapanya juga mahal. Oh, iya. Jadi pakai ini aja simpel. Betul. Tapi Lebih enak juga. orang-orang menurut lebih favorit saya. ini akhirnya. Favorit dia ini ya. Iya, Soto suka-suka aja, beda rasanya. Ya. Berarti Nggak kayak yang biasa. 1 bulan ini tetap ada pembeli ya. Iya, tetap rame. Berarti rame Telaga Birunya. Berarti sahabat Sasambo ini memang salah satu daya tarik dari Iya. kawasan ini. Selain telaganya ya ini sotonya, karena Mbak Yulianti ini ternyata influencer ya. Bisa dibilang Bisa gitu dibilang ya. gitu. Di Facebook ya. Iya, Wah, di keren. Facebook. Facebook Pro. Saya tuh nontonin tuh Facebooknya. Iya. Sampai saya baca komen orang. Kan ada jembungnya tuh. Iya. Kan kalau kita disasak itu piring jembung dikasih nama tuh. Iya. Husni siapa? Mama saya dong. Mamanya. Iya, itu masuk di Facebook itu jembungnya itu. Namanya Husni. Sidut-sidutnya pakai nama juga di sini. Ada, nama saya Wah, juga ada. Ini bener ini fenomena nih kita disasak ya. Aku jarang. Iya. Jarang kayaknya. Bahkan- Punya orang ini. Mau Ya, ngembuk. nggak kelihatan Mau ngembun kameranya kayaknya. kayak gini nih, sendok bernama. Oh, ini Jangan namanya. main-main ya. Jangan berpikir untuk bawa pulang. Anak sayangan pasti ada namanya di piring jembung dengan toaknya. Oh, nah itu konsepnya di sini ya. Kalau mau tahu di sebuah rumah tangga itu siapa yang paling disayang, pasti namanya ditulis di itu ya. Iya, benar. Di piring, di jembung. Di tanduk. Iya. Kalau saya lihat di ini kemarin apa namanya di Facebooknya itu ada yang pakai Apa? kemasan cup juga ya. Iya, kemasan cup kalau mau makan di dalam. Oh. Gak bisa kan bawa ini nanti repot keluar. Iya. Yang take away juga bisa yang pisah kuahnya tapi pakai cup. Berarti ngelayanin yang nggak hanya datang ke sini aja. Iya dong. Semuanya dilayani di sini. Mantap. Ini dari jam berapa ini? Dari bukanya jam 7. Bukanya jam 7. Iya, Terus tapi prosesnya proses prepare dan lain-lain ready-nya jam 10 ke atas. 7, 8, 9, 10. Berarti Iya. betul-betul proses buat bumbunya itu dari di sini langsung. Iya dong. Di Wah. sini. Wah. Biar dagingnya juga nggak alot. Oh iya. Karena kemarin sebelum datang ngobrol ke sini kan saya ini dulu cekin nih kepoin Facebooknya. Iya. Itu saya lihat tuh Mbak Yuli tuh ngomel-ngomel tuh, Dendek datang jam
Iya, orang kita belum buka udah nunggu di sini. Mau dikasih apa? Oh iya. Kasih doa lah minimal gitu kan. Tapi banyak kok yang rela nunggu Rela berjam-jam. nunggu, Masya Allah. Katanya bukan cuma mau nyobain soto, tapi mau ketemu sama janda. Gitu Memang kan. daya tariknya ini Iya. double ya. Double kill. Double kill, ya. Kalau gitu udah nyobain sotonya langsung savage deh ya. Iya. Iya, mantap. Berarti sekarang ini Cabe. penyajiannya ya. Iya. Iya. Ini Di ruang sekali pesan dia berkelompok berarti orang-orang ya. Iya, berkelompok. Banyak yang pesen 15, yang pesen 20, yang pesen 5. Gitu. Terus nggak ada yang mau belakangan. Semuanya mau. Duluan. Iya. Oh, gitu. Enggak diberi nomor antrean tuh. Enggak. Kalau minuman apa di sini yang disediain? Minuman biasa, minuman kemasan. Pak sempat kan buat minuman yang aneh-aneh. Ini juga. Ya yang aneh-aneh maksudnya Biar kayak. cepet ya. Iya. Oh, yang ribet-ribet antar dulu Yang lah gitu ya. ribet-ribet Iya, ntar iya, dulu. iya. Berarti bumbu-bumbu ini khas Sasak yang dipakai atau gimana sih? Ya, khas Sasak cuma yang jadi Pembedanya koya. koyanya gitu. Iya. Berarti kalau kita kan Sasak nyebutnya itu Kemarin juga ada yang kesini kan. terus Dia bilang nggak usah pakai yang hitam itu, aku nggak suka katanya. apa itu yang Yang serundeng. Oh, Saya nggak pakai serundeng, pakainya ini nggak usah, nggak apa-apa katanya. Terus dia cobain di temennya, aku mau yang kayak gitu, enak katanya. gitu. Tadinya tanpa serundeng, Iya. tanpa koya. Iya, tapi ternyata setelah dia coba dia mau. Nah ini, wanginya memang bikin lapar nih. Super. Dan ini yang jadi lebihnya sotonya ini pakai daging Tetelan nih? benang. Daging Tetelan sapi. Tetelan sapi pelan-pelan ya. Iya. Terus ada ini ya baksonya. Bakso. Iya. Ini bakso frozen. Oh, UPF ya. Iya. Oke, berarti ada telur, daging sama bakso. Sama bakso Iya. tetelan. Tapi kuahnya ini memang Kuahnya yang nggak pelit bumbu. Oh, Yang gitu? nggak meneng-meneng, meneng-meneng klep. Iya. Yang jernih ya. Iya. Iya. Jadi bener nih. Soalnya saya juga nggak suka makanan yang meneng-meneng. Iya. Jadi bumbunya betul-betul ngeresep ini Ya, ya. rempah-rempah. Rempah kayak kan ragi bele. Indonesia kan kayak rempah. Kayak rempah, jangan pelit-pelit rempah Jangan pelit dong. bumbu, Iya, nanti nggak iya. enak. Nanti nggak enak ya. Nah ini berarti pengunjung yang datang beli bawa pulang. Iya, Oh gitu. mau bawa pulang. COD berarti juga di sini. Nggak bisa COD. Kenapa gitu? Nggak sempet. Oh, sampai ngos-ngosan gitu. Capek. Panas Mbak ya. Panas. Panas banget Valen. Panas banget, tapi nanti kalau udah hitung uang hilang panasnya. Nanti uangnya dipakai kipas-kipas. Tuh, ini sebenarnya filosofinya kenceng nih ya. Jadi ya nggak apa-apa bercapek-capek ya. Iya dong. Nanti di Mau akhir santai kan- siapa yang ngasih duit? Betul. Orang tua Kalau saya boleh nggak nih, punya. bocoran nih berapa miliar dapatnya sehari? Miliar. Triliun. Nggak sampai miliar. Oh, juta. Ada berapa nih omset per hari nih? Akhirnya nih dengan soto doang. Orang Paling- itu yang paling dikepoin nih masalahnya. Paling banyak Heeh. sampai semampunya aja 5 juta. Masya Allah, Iya. itu rata-rata lah ya akhirnya ya. Mudah-mudahan- Sabtu Minggu. Oh, Tapi Sabtu kalau hari Minggu, biasa, hari biasa ya masih lah ya, masih ada. soalnya kan teman-teman di sini juga nggak bayar cash. Oh. Ya bayarnya 1 kali 2 minggu. Bon. Iya. Itu Jepang hancur sama bom. Kalau pedagang hancur sama bon itu. Iya makanya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting Dibayar lunas kok nanti. yang penting mereka bisa nikmati itu ya. nggak Wah, apa-apa. keren ya. Terus ini nanti sampai jam berapa nih terus habisnya nih? Sampai jam 5 paling lama. Paling Biasanya lama jam 5. kalau Sabtu Minggu jam segini juga udah habis. Oh iya gitu ya, tinggal 1 menit lagi. Tapi saya udah Iya. dikode-kode ini sama teman 1 Semuanya. menit lagi. Seru nih ngobrolnya ya. Iya. Kita belum lihat nih mana yang belum yang disajikan nanti kita tunjukkan ya. Iya nanti. Iya, masih ngerungu orang dulu. Kalau bahasa Sasaknya itu ngerungu ngagi ya. Ngagi. Iya, benar. Berarti yang aktif nih teman-teman yang 2 orang ini aja nih. Ya ini Oh, luar biasa. ada 4 di sini. Hanya yang bisa lihat nih di balik layar ini soto nih apa yang terjadi di bawah ini. Kira Bu, Ina. Ya, dilayani dulu. Bu, berapa Bu? 4. Fotonya 4. Apa juga? Saya jadi pelayan langsung. Ya.
Ya, habis nasi gorengnya tadi Oh, sama ada nasi anak-anak. goreng juga? Iya. Oh iya, iya. Ada nasi goreng? Habis. Ya. Besok datang ada lagi nih. Ada nggak sih? Iya. Saya ngomong ada doang nih, Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih. Ya, Mbak Yulianti, Iya. mungkin ada harapan atau apa nih ke depannya? Ya, seperti apa, Harapan Pak, ke ini? depannya semoga pemuda-pemuda di Telaga Biru ini semakin kompak, Amin. Terus profesional dalam pekerjaan. Amin. Mic-nya sampai jatuh. Nggak apa-apa. Angkat. Nggak apa-apa. Aman. Terus apa lagi? Apa lagi? Udah itu doang. Iya. Iya, dah. Oke. Terima kasih sahabat Sasambu ya. Ini dia keseruan ngobrol sama Mbak Yulianti ya. Nanti kalau mau lihat keunikan beliau juga ada di Facebooknya. Saya di Kaswara. Nanti kembali ke rekan Om. Sahabat Sasambu, promo Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, dan juga pemirsa RRI Net. Waduh, enak sekali ya. Dika tadi nyobain salah satu menu soto nih, sahabat Sasambu dan juga pemirsa RRI Net ya, yang ada di kawasan UMKM di Telaga Biru ini ya Pak. Pasti Bapak juga suka sotonya ya. Suka. Pasti udah nyoba dong pasti ya. Sudah. Saya belum Pak, nanti saya coba ya. Tapi duluan rekan saya Dika yang mencoba. Saya mau nanya lagi nih, untuk khususnya buat wisatawan yang datang ke sini begitu ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apa yang harus mereka perhatikan dan wajib mereka lakukan sebelum berkunjung ke Telaga Biru supaya tidak merusak lingkungan? Oke, buat para pengunjung yang mau masuk ke destinasi wisata Telaga Biru, tentunya karena kita kawasan konservasi, di sana ada yang perlu harus dijaga ya. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, karena Wajib itu juga. itu. Nah, yang kedua, tidak boleh memberi makan kepada satwa. Di Oh, sini di sini ada ada. satwa ya, jadi apa sih satwa yang di satwanya di sini monyet. Oh, ada monyet. Monyet ekor panjang ya. Oh iya. Nah, jadi itu tidak boleh diberi makan sembarangan, sehingga nanti perilaku satwa itu seperti apa adanya. Jadi kalau nanti diberi makan akan merubah perilaku satwa itu sendiri. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kepada para pengunjung juga disiapkan juga kondisi fisik ya, biar saat beraktivitas wisata di destinasi wisata Telaga Biru tidak terjadi hal-hal yang tidak hal diinginkan ya, ya. seperti itu. Oke. Yang pasti sahabat Sasambu, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, jangan meninggalkan sampahmu. Bawa pulang sampahmu ya. Jangan rusak tempat wisata Ya, itu dengan sampah yang karena kita bawa. kita sebenarnya kalau Taman Nasional Gunung Rinjani itu di pendakiannya sudah program Zero Waste ya. Betul. Harapannya nanti ke depan mungkin yang non pendakian ini bisa juga seperti itu. Saya setuju Zero waste. banget Pak Jadi, Wahyu. ya Karena- mudah-mudahan ya. Iya, karena sampah ini masalah betul merusak sekali, merusak sekali ya. pemandangan. Ya. Dan pastinya juga plastik ini sangat susah Susah untuk untuk diuraikan. Biarkanlah sampah alami saja yang memenuhi, nggak masalah ya. Bisa jadi pupuk soalnya kalau daun-daun ya. Betul. Nah, kalau untuk pesan Pak Wahyu, tadi kan untuk para wisatawan yang mau datang. Nah, pesannya Pak Wahyu untuk wisatawan dan juga masyarakat di sini. Bagaimana caranya agar bisa mempertahankan Telaga Biru ini dengan kearifan lokalnya dan juga di samping itu fungsi konservasinya. Ya, jadi apa tadi kepada Wisatawan dan juga masyarakat sini yang Masyarakat. mengelola. Jadi untuk pengelola tetap ikutin aturan yang ada dalam proses pengembangan wisata ataupun pengelolaannya, jangan nabrak-nabrak aturan ya, tetap berkomunikasi bergandeng tangan ya, Pak, dengan ya. dengan petugas sehingga nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala-kendala. Dan tentunya kelompok ini sudah bagus ya. Jadi setiap ada kendala atau apa masukan maka berkomunikasi dengan kami. Oke. Jadi 24 jam kita menerima teman-teman ini, apapun itu informasinya, kita siap membantu para kelompok ya, kelompok wisata yang ada di destinasi Telaga Biru ini, sehingga harapannya nanti pengembangan wisata ekowisata ini tetap berlanjut, yang harapannya nanti untuk meningkatkan kunjungan, jadi hutan tetap lestari, Amin. tapi masyarakat juga dapat menikmati hasil dari aktivitas wisata itu sendiri. Betul sekali. Jadi berkelanjutan. Dan harapannya, Dan harapannya adalah ke depan semoga tetap jalan lancar aja sih. amin. Semoga kelompok ini Semakin menjadi berkembang ya, Pak, ya. berkembang baik itu ekonominya maupun pemahamannya tentang kawasan hutan tentunya. Oh, saya setuju sekali Pak. Dan pastinya sahabat Sasambu, Perompak Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, hutan ini adalah paru-paru dunia kata orang kan Bapak ya. Dan itu benar sekali. Kita bisa menikmati udara yang segar melalui hutan,
mata air melalui hutan begitu ya. Dan dari zaman dahulu kala, dari sejak nenek moyang kita ada, mereka sudah punya aturan untuk bagaimana cara untuk menjaga supaya hutan ini, sumber kehidupan kita, sumber makanan kita terjaga dengan baik. Dan tentunya dengan ada teman-teman dari Taman Nasional Gunung Rinjani juga ya, yang membantu mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan begitu ya, bagaimana agar hutan ini tidak hanya disembunyikan tapi bisa dinikmati juga oleh masyarakat, tapi dengan cara-cara yang baik. Boleh dilihat tapi jangan dirusak begitu ya. Oke, sahabat Sasambu dan juga pemirsa RRI Net ya, tadi sudah ada harapan juga dari Pak Wahyu sedikit. Mungkin mau ditambahin lagi harapannya Pak Wahyu untuk kedepannya seperti apa untuk Telaga Biru ini selain lebih berkembang? Ya, itu Lebih tadi banyak wisatawan lebih kali ya? baik mengedukasi juga ya kepada. Jadi selain mengedukasi kepada kelompoknya maupun masyarakat sekitar juga, harapannya nanti di sini ada paket wisata yang bisa mengedukasi kepada wisatawan itu sendiri. Betul Jadi sekali. bukan hanya di sini saja, tapi bisa ditularkan ke masyarakat luar, ke pengunjung wisatawan itu sendiri, sehingga apa sih kawasan hutan konservasi itu sendiri gitu kan? Karena memang kalau di Rinjani, Lombok ini kan payungnya ya, payungnya sehingga tidak panas, sehingga dia terjaga. Jadi harapan saya yang menjaga hutan itu bukan hanya sekitar masyarakat, tapi nanti bisa lebih luas lagi sampai masyarakat di bawah. Siapapun itu bisa. Masyarakat Lombok, Di yang luar ada Lombok. di luar Lombok, jagalah hutanmu karena Rinjani adalah payungnya Pulau Lombok ya. Jadi semoga harapan ke depan masyarakat bisa merasakan, anak cucunya merasakan hutan, Keindahan dari keindahan hutan ini. dari Gunung Rinjani itu sendiri, Taman Nasional ya. Seperti Luar itu. biasa sahabat Sasambu. Dan itu adalah harapan kita semua sebenarnya Ya. Pak Wahyu ya. Bahwa hutan ini bukan hanya milik TNGR yang harus menjaga, enggak. Tapi hutan ini adalah milik kita bersama. Ini adalah ciptaan dari Tuhan yang dititipkan ke kita dan kita harus menjaganya dengan aturan yang ada. Aturan yang baik ada. dari segi adat istiadat, budaya yang ada di daerah setempat ataupun melalui merangkul pemerintah juga. Baik sahabat Sasambu dan juga pemirsa RRI Net, Pak Wahyu terima kasih ya waktunya sudah diterima di sini begitu ya. Semoga ke depan semakin semangat lagi untuk menjaga hutan kita, semakin semangat lagi mengedukasi masyarakat dan jangan pantang menyerah Pak Wahyu ya. Oke, siap. Baik sahabat Sasambu dan juga pemirsa RRI Net, tentunya ya sampai di sini dulu obrolan kita terkait Telaga Biru ini. Semoga saja masyarakat yang datang melihat keindahan ini tidak merusaknya dan jadikan keindahan-keindahan yang kita nikmati saat ini bisa dinikmati lagi di tahun-tahun sebelumnya ataupun di masa yang akan datang, bahkan untuk generasi selanjutnya. Saya dan Dika akan mengajak Anda untuk melihat kembali untuk yang terakhir kalinya Telaga Biru, kecantikannya seperti apa. Mau ikut? Langsung saja, ini dia. Sahabat Sasambu dan juga pemirsa RRI Net, kawasan wisata yang satu ini Telaga Biru yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani memadukan kelestarian alam dan juga kearifan lokal. Betul, dengan kita mematuhi awik-awik yang berlaku, ini salah satu cara kita menjaganya agar bisa dinikmati oleh generasi di masa-masa yang akan datang. Betul sekali, boleh dilihat tapi jangan dirusak. Saya Oming Arini. Saya Dika Suara. Saatnya kita untuk pamit dari obrolan budaya untuk kali ini dan nantikan pembahasan yang lebih menarik di obrolan budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam budaya.